Di studio telah hadir Ketua Umum YLBHI, Mas Muhammad Isnur. Kita sapa terlebih dahulu Mas Isnur. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Mas gimana? Sehat juga ya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, mengenai RUU ini, hal krusial apa yang dikritisi dari YLBHI? Pertama kita perlu pahami apa sih KUH pidana ini. KUH pidana kan pasal-pasal, aturan, larangan, bahkan ancaman bagi seluruh masyarakat tak terkecuali yang di Indonesia, baik warga negara maupun warga negara asing, dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi dari mulai bangun tidur, keluar rumah, di luar rumah, masuk lagi sampai dalam rumah pun itu semua bisa kena. Jadi kita penting bicara ini karena kita hidup bersama nih dalam rumah nih. Dituduh misalnya kohabitasi. Dituduh kita kumpul hidup bersama sebagai kumpul kebo, kena pidana. Itu ancamannya sangat tinggi. Kita dituduh misalnya berzina. Kita dituduh melakukan berbagai hal yang kena ancaman pasal ini bisa kena gitu. Jadi ini banyak hal kita bisa diatur gitu. Kita punya misalnya di jalan nih ada gelandangan bisa kena juga. Jadi seluruh aspek kehidupan ini akan diatur oleh ini. Jadi warga negara kita semua penting tahu membaca apa-apa yang bisa mengancam kita ke depan. Kita salah langkah, salah bicara, salah bertindak, salah menulis, kena pidana besok. Itu yang penting. Maka kemudian, kenapa kita berbicara keras? Karena negara akan menggunakan kekuasaannya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan memaksa kita melakukan berbagai hal, di penjara, bayar denda, atau melakukan tindakan, dan kita nggak tiba-tiba harus melakukan itu gitu. Nah ini kita harus, jangan sampai kita nggak tahu, jangan sampai kita tiba-tiba kecolongan, hal-hal yang mungkin itu bagi sekelompok masyarakat adalah bukan kesalahan, tapi karena negara menganggap itu sebuah kesalahan, itu kemudian dipidana kita. Ada berapa pasal yang dikritisi? Nah sebenarnya ada banyak perubahan setelah 2019, kita melakukan demonstrasi agak besar gitu. Tetapi perubahan-perubahan itu baru ketahuan kemarin di bulan akhir Juli. Akhir Juli. Jadi selama 3 tahun terakhir itu kita mencoba menerka-nerka. Perubahan apa sih yang dirancang oleh pemerintah gitu. Ada sosialisasi di 11 wilayah, tapi nggak ada undang-undangnya. Masih pakai draft yang lama. Hanya ahli yang bicara dan searah cenderungnya gitu. Nah kemarin kita baru tahu setelah bulan Mei itu udah rapat di DPR, dirilislah 14 poin krusial. Itu yang kemudian kita melihat, kok cuma 14 ya? Padahal kami menemukan 73 pasal yang masih bermasalah di RKUHP ini. Gitu. Apa yang paling urgen untuk diganti? Ada banyak. Misalnya dari mulai pertama saja, Mas. RKUHP sekarang mengadopsi namanya hukum yang hidup dalam masyarakat. Hati-hati nih. Di KUHP yang sekarang, di rancangan yang terbaru ini dimaksudkan adalah dengan hukum adat. Nah, pidana adat. Jadi, ke depan, kalau kemudian teman-teman masuk ke suatu wilayah, dan itu kemudian teman-teman nggak tahu, teman-teman kemudian dianggap melanggar hukum setempat, teman-teman bisa kena hukum pidana adat setempat. Nah, yang kedua, berbahaya bagi masyarakat adat. Karena selama ini adat tuh nggak pernah diperhatikan. Masyarakat adat yang pengen diakui sebagai masyarakat hukum adat harus mendaftarkan diri, mengajukan dan berujur juang ya untuk diakui sebagai suatu sistem adat gitu. Dan sekarang pun RUU Masyarakat Adat belum disahkan. Nah tiba-tiba KUH pidana mendorong pengesahan pidana adat melalui perda-perda. Jadi ke depan orang-orang adat yang hukum pidananya harusnya berlangsung oleh mereka sendiri, dan namanya adat kan hukumnya tergantung spiritual kadang-kadang kan, tergantung keadaan kelompok adatnya gitu. Itu tiba-tiba diambil oleh perda. Dan jangan-jangan ke depan penyelenggaraan penegakan hukumnya oleh polisi. Jadi ini secara konteks hukum adat akan sangat berbahaya. Karena dia menerapkan hukum yang hidup, tapi hukum yang hidup itu tidak sesuai dengan konteks keadatan. Berbahayanya seperti apa? Berbahayanya bagi masyarakat adat. Mereka akan diintervensi oleh hukum nasional. Mereka akan dipaksa untuk menjadi hukum tertulis positif di perda-perda gitu. Anda melihat dari pemerintah dan DPR ada upaya untuk memperbaiki nggak? Nah, saya mendengar dari berbagai tim perumus ya, beberapa ahli, itu mereka keberatan dengan pasal ini. Jadi kayak Pak Prof. Edi, Bu Tuti itu keberatan dengan pasal ini. Karena nggak sesuai dengan asas legalitas.
tetapi mereka pekuh dengan perumus yang senior, Pak Barda gitu. Itu konteksnya jadi begitu. Jadi kadang-kadang tidak sesuai, tidak selesai karena ada tim perumus yang lebih senior gitu yang ya walaupun berakhir itu keputusan tim perumus gitu ya. Itu salah satunya. Yang kedua yang sering kita bicarakan lagi adalah soal bagaimana ancaman terhadap kita yang selama ini mengkritik. Selama ini yang bicara tentang kebijakan. Bicara tentang bagaimana penyelenggara negara yang itu tanda kutip bobrok ya. Kita tahu bersama sekarang misalnya ini kan kasus Sambo misalnya. Kan kita mengkritik kepolisian kan. Butuh reformasi kepolisian. Nah di KUHP pidana masih ada pasal-pasal yang seolah-olah dia adalah penghinaan kepada pejabat atau lembaga negara. Tapi dalam prakteknya, dalam keseharian, dalam sosiologis empiris itu kritik dijadikan alasan buat mempidanakan karena itu tuduh menghina. Gitu. Sekarang ini udah ada undang-undang ITE ya sudah korban. Belum lagi ITE. Kemarin kejadian misalnya yang Alfamart kan begitu. Apalagi kalau udah ada nanti pasal KUHP pidana, teman-teman mengkritik bupati, mengkritik camat, mengkritik lurah gitu ya, mengkritik polisi, kejaksaan itu bisa kena pidana tuh. Karena penghinaan ini deliknya kan subjektif. Kalau si bupati merasa kritikannya adalah sebuah penghinaan, itu kena gitu. Plus sekarang KUHP pidana yang baru ini menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden. Yang oleh MK sudah dibatalkan. Jadi MK ini bilang presiden itu kan posisinya dalam hukum sama seperti warga negara. Kalau ada presiden merasa terhina, pasalnya pasal ya individual saja. Tidak diutamakan dia sebagai presiden gitu. Tapi kan kalau saya nggak salah ada klausul delik aduan ya. Artinya kalau presiden tidak merasa dihina, tidak akan terjadi. Iya kalau presidennya baik. Kalau presidennya besok baperan, kalau presidennya serba resisten, sangat berbahaya gitu. Bisa jadi banyak orang kena laporan gitu. Mas, ini kan ada yang mengatakan RUU KUHP ini untuk mengganti KUHP peninggalan Belanda ya. Iya, iya. Anda melihatnya seperti apa? Nah, ada istilah namanya dekolonisasi. Menghilangkan pasal-pasal yang bernuansa kolonial. Nah, pasal penghinaan presiden, penghinaan pejabat di muka umum, penghinaan terhadap lembaga negara itu pasal-pasal warisan Belanda. Pertanyaannya, kalau memang semangatnya dekolonialisasi, mengapa pasal-pasal ini masih ada? Mengapa spiritnya seperti itu? Sepertinya masih itu spiritnya. Terus ada lagi pasal misalnya sekarang di 256 ya. Orang yang berdemonstrasi tanpa pemberitahuan dan dianggap mengganggu ketertiban umum itu bisa kena pidana, Mas. Padahal kalau kita baca Undang-Undang 998 tentang kemerdekaan pendapat di muka umum, itu kan kalau nggak ada pemberitahuan dan melanggar hukum, misalnya ya dibarin aja gitu. Nah sekarang dipidana, jadi ada kemunduran justru. Reformasi kita menemukan banyak kemajuan, kebebasan dalam kehidupan kebangsaan yang lebih merdeka gitu ya. Kemudian demokrasi lebih hidup. KUHP pidana kembali mengarahkan kita lebih tertutup, gitu. Eksklusif gitu. Lebih eksklusif. Sebenarnya pembahasannya cukup transparan apa enggak? Ya dibilang transparan juga enggak kan. Kayak omnibus law gitu ya, tahu-tahu disisahkan gitu. Kan selama 3 tahun ini, di mana pembahasannya? Di mana dialognya? Kami diundang dialog 2 kali oleh menteri, tapi nggak ada tanggapan, cuma ngasih masukan, udah aja ketemu setelah itu, tapi mana perubahannya gitu. Dan yang tadi pasal penghinaan presiden, pasal penghinaan lembaga negara, pasal penghinaan pejabat itu nggak ada perubahan tuh. Gitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan yang lumayan gitu ya. Dan tiba-tiba diserahkan ke DPR. Kalau terhadap ancaman kebebasan berekspresi apa ya yang ini krusial di RUU ini? Tadi kita mengkritik, kita berpendapat, kita berekspresi, kita menyampaikan pendapat kepada pemerintah, dianggap penghinaan. Kita menyampaikan aksi, demonstrasi, nggak ada pemberitahuan, dianggap mengganggu ketertiban umum, dikena pidana. Gitu. Artinya suka nggak suka penguasa ya? Nah pada akhirnya seperti itu. Pada akhirnya ini pasal lama di zaman kolonial, yang banyak dipakai di zaman Orde Baru, nah sekarang masih dipertahankan gitu. Padahal kita sudah banyak sebenarnya meratifikasi ya dan buat undang-undang yang maju soal hak asasi manusia. Artinya ada kemunduran dong ya? Ada kemunduran sebenarnya. Mengarah ke otoriter. Dan pemerintah masih bersikukuh pasal-pasal ini ada gitu dipertahankan gitu.
Nah, yang kedua sebenarnya kita khawatir ini. Pembahasan ini seperti kemarin. Tiba-tiba main petok, main sahkan. Ada ke arah sana ya? Karena kan gini, karena mereka berasumsi, mereka berdalil pada 2019 itu draft RKUHP itu sudah disahkan di tingkat 1. Tinggal kemudian disahkan di tingkat 2 di paripurna. Nah, banyak fraksi di DPR yang tidak mau bahas lagi. Tidak mau membuka lagi dialog dan diskusi gitu. Jadi kita sangat khawatir besok tiba-tiba ada masa sidang gitu ya, Oktober atau November. Kita mau ngasih masukan, kata mereka nggak ada pembahasan mas. Langsung aja diketuk palu, itu berbahaya itu. Jadi tidak ada kesempatan buat kita untuk berdialog, ngasih masukan gitu. Padahal tadi saya bilang Indonesia sangat besar negaranya, sangat banyak budayanya, sangat banyak adatnya. Kalau ini nggak diperhatikan, ke depan akan sangat bisa jadi berbahaya buat keragaman kita. Menarik apa yang disampaikan oleh Mas Isnur ya. Kita akan kembali lagi setelah jeda informasi berikut ini. Jangan kemana-mana.